Mari kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat kembali membuka firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami terpisah-pisah di keluarga masing-masing, Tuhan, kami berdoa supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya Engkau mengajar kami, sebab kami ingin supaya kami tetap berjalan dengan Tuhan, kami tetap mendapat bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi secara khusus dimanapun jemaat-Mu berada, dan urapi juga hamba-Mu, biar hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan buka firman Tuhan. Tema pada kali ini adalah pertandingan yang wajib bagi kita. Pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudaraku, Allah menaruh di depan kita orang-orang yang percaya adalah sebuah perlombaan yang wajib untuk kita selesaikan. Perlombaan ini bukan perlombaan untuk saling menjatuhkan, bukan perlombaan supaya bahwa saya lebih menang dari orang lain, bukan. Tetapi perlombaan ini adalah perlombaan untuk mencapai garis finish. Kita akan baca satu ayat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, ini perlombaan. Rasul Paulus mengatakan bahwa pada saat dia menghadapi kematiannya, dia berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Saudaraku, berarti perlombaan ini adalah perlombaan untuk mencapai garis akhir, garis finish. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, jadi pertandingan yang diwajibkan bagi kita adalah pertandingan untuk mencapai garis finish.
Saudaraku, dalam terjemahan yang lama, Alkitab berkata, aku telah berjuang dalam perjuangan yang baik. Jadi perlombaan ini adalah berjuang bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, jadi kehidupan iman dalam Tuhan itu diumpamakan seperti sebuah pertandingan. Apakah kita akan mencapai garis finish dengan benar sesuai kehendak Tuhan? Ataukah kita nanti berhenti setengah? Atau kita mundur? Atau kita menyimpang ke jalur yang lain? Saudaraku, perlombaan di dalam bahasa Gerika itu agona. Artinya, yang pertama, pertandingan. Yang kedua, pergumulan. Yang ketiga, perjuangan. Yang keempat, ujian iman seumur hidup. Jadi saudaraku, kita semua orang percaya kita ada dalam pertandingan itu. Apakah kita sadar atau tidak sadar, kita tetap ada dalam pertandingan. Apakah kita terus berjuang terus, setia terus sampai garis akhir, atau kita mundur, atau kita menyimpang, atau kita berhenti di tengah. Nah, saudaraku, bahaya yang dihadapi dalam pertandingan ini adalah menyerahkan diri kembali kepada dosa. Dulu kita sudah dilepaskan dari dosa. Tapi ini bahayanya kalau kembali lagi kepada dosa. Dan atau kembali lagi kepada karakter yang lama. Atau kembali lagi menjadi warga dunia. Padahal Tuhan telah memindahkan kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadamu. Saudaraku, pertandingan iman ini kita tidak boleh mundur. Dan kalau dilihat bahwa pertandingan ini ada hadiah yang diberikan. Tadi di dalam 2 Timotius berkata bahwa aku telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Saudaraku, jadi ada hadiah, ada mahkota. Nah, hadiah ini diberikan kalau di dalam terjemahan yang asli itu Stefanos. Stefanos artinya adalah mahkota yang pertama yang diberikan sebagai hadiah karena menang. Dan ini adalah diberikan secara publik. Jadi di depan banyak orang. Yang kedua, hadiah ini atau Stefanos ini artinya tanda penghargaan dari kerajaan. Yang ketiga artinya hadiah untuk hamba yang setia dari Allah sebagai upah kebenaran. Nah, bentuk mahkota ini kalau di dalam zaman itu, di dalam zaman Alkitab, itu adalah bentuk daun laurel yang dilingkarkan di kepala. Dan ini adalah Stefanos. Kenapa daun laurel dipakai? Karena itu pada masa itu, daun itu, lingkaran daun itu adalah diberikan kepada pahlawan yang telah memenangkan peperangan, yang telah memenangkan juga pertandingan. Itu akan mendapat Stefanos. Nah, ada 5 macam mahkota.
yang ada di dalam Alkitab. Mahkota kebenaran, mahkota abadi, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan atau mahkota sukacita, dan mahkota kehidupan. Nah, yang pertama, mahkota kebenaran itu disediakan bagi orang yang setia menanti kedatangan Tuhan. Itu firman Tuhan katakan, kita tidak usah baca. Jadi setia menanti kedatangan Tuhan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Lalu yang kedua, mahkota abadi disediakan untuk orang yang dapat mengendalikan diri, orang yang berjuang dan yang menguasai diri. Itu mahkota abadi. Lalu yang ketiga adalah mahkota kemuliaan. Itu diberikan kepada orang yang mengembalakan domba-domba Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Lalu yang keempat, mahkota kemegahan atau mahkota sukacita, itu orang yang memenangkan orang lain bagi Kristus. Orang yang mau menginjil, mau menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Jadi ada mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Lalu yang kelima, mahkota kehidupan diberikan kepada orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi ada orang-orang yang bertahan dalam pencobaan sampai mereka mati syahid, sampai mereka menjadi martir. Saudaraku, mereka mendapat mahkota kehidupan. Nah, saudaraku, kalau kita lihat mahkota-mahkota ini, kita tahu apa itu pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Bahwa kita harus berjuang di dalam hidup ini. Waktu datang persoalan, bagaimana kita menghadapinya? Karena disitulah kita dinilai dalam pertandingan itu. Pertandingan iman, pertandingan di dalam hidup sehari-hari. Apakah kita mundur, apakah kita kembali kepada dosa, ataukah kita nyimpang dari firman Tuhan? Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan manusia. Itu adalah hal-hal yang dinilai dalam pertandingan ini. Kita kembali lagi kepada Ibrani pasal 12, ayat 1 dan 2. Saudaraku, sikap kita dalam melaksanakan pertandingan yang diwajibkan bagi kita, yaitu yang pertama, kita akan baca Ibrani lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang pertama, ada begitu banyak saksi yang disediakan bagi kita seperti awan. Saudaraku, siapa saksi-saksi itu yang disediakan bagi kita? Itu adalah pahlawan-pahlawan iman. Sebelumnya dalam Ibrani 11, pahlawan-pahlawan iman itu satu persatu dibeberkan dengan karakter-karakter mereka. Mereka memenangkan pertandingan. Mereka selesaikan sampai ke garis finish dengan sangat baik. Itu contoh-contoh diberikan. Dan itu bagi kita seperti awan mengelilingi kita, supaya kita mengikuti contoh mereka. Nah, kita akan lihat contoh Musa di dalam Ibrani 11 ini ayat 24 sampai 27. Musa, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya
ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa itu anak putri Firaun. Dia sebetulnya senang kekayaan dapat dinikmati di sana. Dan dia sudah dididik sebagai putri, anak putri Firaun. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dia tidak melihat itu, dia melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu kepada upah. Dia meninggalkan Mesir, kita pikir karena dia takut. Tapi firman Allah berkata, bukan karena takut kepada raja, tetapi karena dia memandang apa yang tidak kelihatan. Dia bertahan, dia lebih baik menderita karena Mesir penyembah berhala. Mesir itu bukan menyembah Allah yang kita sembah. Tidak sama. Sebab itu dia meninggalkan karena Kristus dikatakan. Nah saudaraku, daripada dia bersenang-senang dengan penyembahan berhala, dia meninggalkan semua itu. Nah itu contoh bagi kita. Dia memenangkan pertandingan. Saudaraku, saya renungkan Musa itu, Allah begitu tertarik kepada Musa. Allah mencari Musa, menyatakan diri kepada Musa, satu-satunya manusia yang berhadapan muka dengan Allah. Nah saudaraku, kenapa? Karena hatinya. Karena hati Musa. Itu sebabnya Tuhan sangat tertarik kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari di dalam perlombaan ini, kita memenangkan perlombaan ini dengan mengikuti jejak-jejak dari para saksi ini. Nah saudaraku, yang kedua di dalam Ibrani 12, yang kedua adalah marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Sikap kita dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Tanggalkan beban dosa yang merintangi kita. Saudaraku, lepaskan hobi-hobi kesenangan yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya mengganggu kehidupan rohani kita. Kita lepaskan. Mungkin kita senang menghabiskan waktu untuk mungkin main game, mungkin untuk hal-hal lain yang tidak ada gunanya, dan itu merugikan rohani. Lepaskan kesenangan-kesenangan yang kita anggap itu baik, padahal merugikan rohani. Yang ketiga, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saudaraku, kalau kita datang kepada Tuhan, itu kita harus bertumbuh dalam iman. Yesus akan membawa kita dari iman kepada iman, kepada iman, sampai kepada iman yang sempurna. Itu tujuan Allah. Dan kita harus mencapai tujuan Allah itu. Sebab itu kita harus berlomba dengan tekun. Nah, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju pada Yesus yang memimpin kepada iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tetapi kita sebelumnya, ayat sebelumnya, kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, tekun itu dalam bahasa Yunani, hipomones,
yang artinya dengan kesabaran, dengan ketabahan. Jadi tabah, sabar, kalau kita menghadapi pencobaan, kalau kita menghadapi persoalan, ingat kita harus sabar, kita harus tabah. Nah, kita baca firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah memenangkannya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa aku berusaha, aku berlari-lari kepada tujuan. Aku tidak anggap aku sudah peroleh. Kalau sudah peroleh, ya udah diam. Kita sudah tidak ada aktivitas lagi. Tetapi aku belum peroleh. Jadi aku berjuang. Aku berlari-lari kepada tujuan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Apa yang di belakang? Di belakang adalah apa yang dulu kita lakukan. Yaitu ada banyak dosa, kedagingan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita harus tinggalkan itu. Lalu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saudaraku, ini memang perlombaan yang kita harus lakukan. Melupakan ya apa yang di belakang. Jangan kembali lagi dan berlari kepada tujuan. Kemudian mata kita tertuju kepada Yesus yang menyempurnakan iman kita itu. Ini juga pertandingan iman. Nah, 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan engkau telah diikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Maksudnya bertanding dalam pertandingan iman yang benar, jangan menyimpang. Jangan sampai kita tidak berada dalam pertandingan lagi. Ini pertandingan iman, dan iman itu harus tumbuh. Iman itu harus naik, lebih hari lebih naik, karena mencapai iman yang sempurna. Nah, saudaraku, karena dalam Galatia, kalau kita baca, kita nggak usah baca sekarang. Galatia itu berkata, firman Tuhan berkata, dulu kamu berlomba dengan baik, tapi sekarang tidak lagi. Hati-hati, kita bisa keluar dari perlombaan. Nah, saudaraku, kita harus mengarahkan diri kepada Yesus. Berlari-lari. Berlari maksudnya tidak diam, tidak mundur, tapi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, kita lihat lagi 1 Korintus 9 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu
Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudaraku, bagaimana perjuangan kita harusnya seperti ini. Dan aku melatih tubuhku, aku menguasainya. Jangan sampai aku melakukan perbuatan-perbuatan daging. Aku melakukan dosa. Jadi, aku bukan petinju sembarangan aja memukul sana, mukul sini. Aku bukan itu. Aku ada tujuan. Tujuanku adalah garis akhir bersama Yesus. Aku tidak mau menyimpang, aku tidak mau stop. Aku tidak mau mundur. Nah, aku akan berlari-lari kepada tujuan. Nah, kalau di dalam bahasa asli, tanpa tujuan, itu adelos. Adelos artinya tanpa mengetahui objek apa yang dituju. Jadi dia lari ke sana, lari ke sini. Orang-orang yang ikut Tuhan, tapi ikut-ikutan. Orang-orang yang tidak ada tujuan sebenarnya untuk ikut Tuhan itu. Jadi harus ada tujuan. Kita dalam pertandingan, kita harus berlari mencapai garis finish. Nanti setelah sampai, kita akan katakan, aku telah mencapai garis finish. Aku telah menyelesaikan pertandingan imanku. Nah, saudaraku, kita cek diri kita sendiri bahwa hidup kekristenan ada dalam pertandingan. Kita jangan sampai kita ini menyimpang. Jangan sampai mundur. Jangan sampai apa yang di belakang, dosa, kedagingan yang kita sudah tinggalkan, kita lakukan lagi. Saudaraku, bahwa kita maju terus, berjuang sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menaruh kami di dalam pertandingan ini, supaya kami ada tujuan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami selama pertandingan ini. Mungkin ada banyak yang sedang mengalami persoalan di dalam hidup. Mungkin ada proses-proses yang sedang dijalani. Tapi Tuhan berikan kekuatan, berikan satu ketekunan, berikan satu kesabaran, ketabahan untuk terus berlari-lari menyelesaikan pertandingan ini. Dan Tuhan, biarlah supaya kami dapat meningkatkan iman kami lebih hari, lebih besar, lebih tinggi, dan menjadi iman yang sempurna karena Yesus. Biar kami memandang Yesus terus. Kami ingin hidup bersama Yesus setiap hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Iyalah bayano, iyalah bayane, iyalah pasti. Haleluya. Iyalah bayano. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami ikat semua roh-roh virus corona ini. Kami usir dari bumi Indonesia dalam nama Yesus. Kami tolak semua virus-virus corona keluar dari bumi Indonesia dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat untuk menyelesaikan semuanya ini. Kami berdoa untuk orang-orang di garis depan, para dokter, para perawat. Kami berdoa supaya Engkau melindungi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk penyembuhan dari Tuhan.
akan menyembuhkan orang-orang yang sakit corona, karena virus corona. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami siapkan hati kami di hadapan Tuhan. Saudara-saudara bangun berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kami selesai.